Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini saya mau versuskan dua smartwatch terbaik dari Xiaomi dan juga dari Huawei untuk kelas entry level. Yap, di sini saya punya Huawei Fit SE dan juga Redmi Watch 3. Kedua smartwatch ini menurut saya sangat head to head ya dari segi harga dan juga fitur. Oke, langsung aja kita bahas Huawei Watch Fit SE dan Redmi Watch 3. Soal harga, kedua smartwatch ini lumayan mirip ya. Huawei dibanderol di harga 999.000. Tapi untuk harga normalnya sebenarnya 1,299. Dan sampai saat ini saya belum menemu Huawei ngasih harga normal sih. Selalu di bawah 1 juta. Bagus. Sedangkan Redmi Watch 3 dibanderol di harga 1.149.000. Udah lumayan turun dari mulai pertama keluar. Jadi soal harga di sini Huawei jelas lebih murah. Kita punya simpanan 150.000. Nah, gimana dengan desain dari kedua smartwatch ini? Baik Huawei ataupun Redmi sama-sama mengusung desain smartwatch kotak dan memiliki satu tombol dan juga sama punya strap yang khusus. Perbedaannya di bentuk kotaknya aja nih. Huawei lebih memanjang sedangkan Redmi Watch 3 dia lebih ke persegi tapi agak sedikit melengkung. Jadi cakep nih bentuknya. Perbedaan juga ada di sistem penggunaan strap. Huawei itu menggunakan sistem konvensional, sedangkan Redmi ya ala-ala Apple Watch gitu. Saya sendiri lebih suka sistem konvensional sih. Dan kedua smartwatch ini udah sama-sama dapat rating 5 ATM. Ya, sama-sama anti air sampai kedalaman 50 meter. Kemiripan juga ada di materialnya ya, sama-sama menggunakan frame plastik, bagian backnya juga sama masih plastik dan juga kacanya sama-sama 2.5D glass. Bahkan nyambung sampai ke material strapnya, sama-sama dari TPU. Cuman ada karakter masing-masing ya. Untuk yang punya saya Huawei ini cakep banget ya, dia semi transparan kayak gitu, sedangkan ya Redmi so-so biasa-biasa aja. Beralih ke dimensi dan juga bobot. Sebenarnya kedua smartwatch ini sama-sama ringan. Tapi Huawei lebih ringan daripada Redmi Watch 3. Huawei 21 gram sedangkan Redmi Watch 3 37 gram. Keduanya tanpa strap. Dan untuk pergelangan tangan kecil menurut saya lebih cocok Redmi Watch 3. Karena dia panjangnya cuma 42,5 mm. Sedangkan Huawei di 46 mm. Jadi Huawei kelihatan kecil tapi sebenarnya dia panjang ya. Sedangkan Redmi itu kelihatan gede karena dia lebar 36,5 mm. Next, perbandingan display. Kedua smartwatch ini sama-sama mengusung panel AMOLED. Huawei ukuran layarnya 1,46 inci, sedangkan Redmi Watch 3 1,75 inci. Untuk kerapatan pixel sama-sama bagus, tapi untuk kualitas layar saya lebih suka Redmi Watch 3. Untuk kondisi outdoor dia lebih terang di 600 nits. Dan kedua smartwatch ini juga sama-sama punya fitur always on display. Audionya juga bisa mengikuti watch face yang sedang kita pakai. Tapi untuk jenis audio saya lebih suka Huawei. Sedangkan untuk UI dan kompatibilitas Huawei sangat unggul nih di poin ini. Dia menggunakan Harmony OS 2.0. Meskipun ini Harmony OS jadul, tapi kalau dibandingkan dengan Redmi Watch 3, menurut saya lebih bagus ya. Contohnya setting yang lebih lengkap di Huawei, tampilan notifikasi juga lebih baik, aplikasi Huawei Health itu lebih baik daripada Mi Fitness, dan UI-nya lebih smooth menurut saya ya, dan juga lebih rapi sih. Sedangkan keunggulan dari Redmi Watch 3 untuk UI dan kompatibilitas dia Bluetooth-nya udah yang terbaru ya, Bluetooth 5.2 dan aplikasi Mi Fitness gampang banget untuk share data ke Strava. Begitu juga dengan fitur kesehatan. Di sini Huawei lebih unggul. Dia punya fitur arrhythmia analysis. Ya, saya tahu meskipun fitur arrhythmia analysis ini tidak terintegrasi langsung di smartwatch-nya. Tapi untuk BPM-nya dia 24 jam, SPO2 24 jam, sleep tracker 24 jam, stress level juga 24 jam. Sedangkan untuk Xiaomi, kelebihannya cuma ada fitur cycle dan yang bisa 24 jam hanya di BPM dan juga stress level. Sedangkan untuk SPO2 itu manual. Tapi untuk fitur khusus menurut saya Redmi lebih unggul daripada Huawei. Untuk remote kamera sebenarnya sama-sama punya ya. Nah, yang gak dimiliki oleh Huawei yaitu kompas. Ini bagus banget ya untuk fitur outdoor. Kemudian Redmi udah bisa Bluetooth call, bahkan WhatsApp call udah saya coba di Samsung aman. Dan dia punya fitur Alexa. Ya, meskipun di Indonesia nggak bisa dipakai ya, tapi saya sebutkan aja.
Next ke olahraga atau workout. Baik Huawei ataupun Redmi sama-sama mengusung jenis olahraga yang lengkap. Total ada 100 lebih mode olahraga. Sama-sama juga udah built-in GPS. Nah, tapi untuk kelebihan Huawei menurut saya hasil data perekaman olahraganya jauh lebih lengkap daripada Redmi. Kamu bisa cek video tes sensor masing-masing dari kedua smartwatch ini. Dan ya, kesimpulan saya Huawei lebih lengkap. Dan yang terakhir soal baterai. Huawei seperti biasa mereka tidak ngasih info berapa besaran mAh yang ditanamkan di smartwatchnya. Tapi ini agak sedikit mengecewakan ya. Dia gak biasanya. Huawei itu kan biasanya sampai 14 hari, 10 hari lebih lah atau 1 minggu lebih. Sedangkan untuk Huawei Watch Fit SE ini hanya bertahan 6 hari saja. Itu pun tanpa always on display, apalagi kalau pakai AOD ya, cuma 3 hari udah habis. Tapi Huawei ngecasnya cepat. Sedangkan Redmi kapasitas baterainya adalah 289 mAh. Meskipun kapasitasnya kecil ya, tapi smartwatch ini bisa bertahan 10 hari lebih. Ini nice. Kecuali dalam kondisi heavy use ya, dia hanya bertahan sekitar 5 sampai 7 hari. Jadi baterai di sini saya lebih mengunggulkan Redmi. Oke, itu dia video versus antara Huawei Watch Fit SE dan juga Redmi Watch 3. Nah, dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing dari smartwatch ini, mana smartwatch yang cocok buat kamu? Kasih tahu saya di kolom komentar. Tapi kalau saya harus pilih satu dari kedua smartwatch ini, saya bakal ambil Huawei Watch Fit SE dengan keunggulan-keunggulannya yang lebih sesuai dengan kebutuhan saya. Oke, terima kasih bagi yang udah nonton video versus ini sampai selesai. Kalau kamu tertarik dengan Huawei atau Redmi, langsung aja ke kolom deskripsi. Link pembeliannya saya sertakan di sana. Dan itu bakal sangat membantu untuk perkembangan channel ini. Oke, Rizal Bossi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk perekaman data olahraganya seperti ini. Ada jarak, ada durasi, ada kalori, ada laju tercepat atau pace, laju rata-rata. Kemudian pedometer, cadence, dan juga jarak langkah ya. Kemudian dikasih juga langsung grafik detak jantung. Ada juga zona heart rate-nya, grafik pace juga ada. Dan zona pace juga ada. Kita swipe lagi, ternyata masih ada di sini grafik cadence-nya. Kemudian beban latihan, pemulihan, dan juga VO2 max. Apakah masih ada? Oh, habis. Jadi lengkap banget ya. Untuk kelas harga di bawah 1 juta ini cakep banget lah. Workout yang saya lakukan 38 menit 50 detik dengan jarak 4,25 km dan tempo rata-ratanya 9 menit 8 detik. Kemudian ada data laporan kalori yang terbakar, detak jantung rata-rata, pedometer, SPM, grafik detak jantung, zona heart rate, grafik pace, cadence. Udah itu aja data laporan yang ditampilkan di smartwatch-nya.